Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya Farel Reksa dan dua rekan teman saya yang bernama Cendikiawan Listanto dan Iqbal Jamaluddin yang akan menjelaskan materi mata kuliah filsafat komunikasi dengan judul Teori Kritis. Kalian pasti penasaran dengan materinya kan? Yuk kita simak sama-sama penjelasan dari dua sahabat saya. Untuk Mas Iqbal dan Mas Diki, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, di sini kita akan bahas pendahuluan terlebih dahulu. Di sini ada teori kritis lahir sebagai reproduksi dan pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Analisis kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi makna, oleh karena itu analisis dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses komunikasi. Pengertian ontologis dilihat dari segi ontologis, paham perspektif ini sama dengan positivisme yang menilai objek atau relasi secara kritis yang tidak dapat dilihat secara benar oleh pengamatan manusia. Epistemologi secara epistemologi hubungan antara pengamat dengan realitas yang menjadi objek merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini ada sejarah. Sejarah adalah kritik merupakan konsep kunci untuk memahami teori kritis. Teori ini dikembangkan oleh mazhab Frankfurt. Konsep yang digunakan memiliki kaitan sejarah dengan konsep kritik yang berkembang pada masa setelah Renaissance. Masa itu abad ke-17 dan 18. Muncul filsuf seperti Immanuel Kant, Hegel, dan Marx yang oleh mazhab disebut sebagai filsuf kritis. Marx mengembangkan teorinya bahwa kontraksi dalam masyarakat mencerminkan adanya pertentangan antara pemilik model kaum kapitalis dan pekerja buruh secara umum. Marxisme mengembangkan dua istilah pokok, yaitu substruktur dan superstruktur. Seorang anak mempunyai satu roti dan dia mempunyai dua orang adik, maka dia akan membagi roti tersebut menjadi 3 bagian agar mereka bertiga sama-sama merasakannya. Untuk mazhab Frankfurt, sini ada pokok pikiran. 1. Objek analisis adalah masyarakat terkini. 2. Filsafat bukan hanya kontemplasi yang terang dalam dan radikal yang jauh dari realitasi. 3. Filsafat seharusnya bisa mengubah masyarakat. 4. Lalu pencerahan, menyingkap kegelapan. 5. Menolak perubahan dengan cara revolusioner. Kritik diarahkan ke berbagai kehidupan masyarakat modern yang bagi mereka diselubungi ideologi yang menguntungkan pihak tertentu dan sekaligus mengasingkan manusia individual dari masyarakat. Contohnya adalah pengembangan gagasan Lukács tentang replikasi. Nah, untuk selanjutnya ada apa bro? Dibacakan oleh saya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan bacakan pendekatan teori kritis pada komunikasi. Kajian komunikasi mulanya mencakup retorika saja, lalu muncullah publisistik, ilmu persurat kabaran, maka berita menjadi objek komunikasi. Pesan masih menjadi objek kajian, namun masih dengan cara pandang objektif. Lalu semakin lama objek kajian komunikasi semakin berkembang. Teori kritis dan hermeneutika menggiring kajian komunikasi pada objek yang semula tak terduga menjadi kajian ilmu komunikasi. Di antaranya kajian tentang budaya pop yang disebut dengan cultural studies. Oke, selanjutnya kita bahas cultural studies. Istilah ini awalnya berasal dari Center for Contemporary Cultural Studies CCCS di Universitas Birmingham tahun 1964. Cultural Studies merupakan studi terhadap budaya demi membongkar ideologi yang mungkin tersembunyi atau sengaja disembunyikan di dalam budaya. Secara umum, Cultural Studies bisa diartikan studi tentang budaya. Sasaran Cultural Studies adalah mengekspos bagaimana ideologi dari kelompok-kelompok dominan dipertahankan dan bagaimana ideologi tersebut ditentang. Oke, mungkin itu saja tadi untuk pembahasan mengenai isi dari
presentasi tentang teori kritis. Kita lanjutkan oleh Farel. Terima kasih banyak. Terima kasih atas pemaparannya untuk Mas Iqbal dan Mas Diki. Sedikit saya simpulkan bahwa teori kritis filsafat komunikasi merupakan pendekatan yang mengkaji komunikasi dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi untuk mengungkap kekuasaan dan ketidakadilan yang tersembunyi di balik praktik komunikasi sehari-hari. Pendekatan ini dikembangkan oleh para pemikir mazhab Frankfurt seperti Theodor Adorno dan Max Horkheimer dan Jürgen Habermas. Mereka berpendapat bahwa komunikasi bukan hanya soal pertukaran informasi, tetapi juga alat untuk dominasi ideologis dan manipulasi sosial. Teori kritis bertujuan untuk membebaskan individu dari struktur komunikasi yang menindas dan memungkinkan terciptanya masyarakat yang lebih adil dan egaliter melalui refleksi kritis dan transformasi sosial. Nah, guys, itu tadi sedikit pemaparan soal teori kritis. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Kalau ada, tulis di komen bawah ya, guys. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.